Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nasa Khairunisa dari kelas 12 IPA 4. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang perkembangan model atom Dalton dan sampai dengan model atom kuantum modern. Yang pertama adalah model atom Dalton, yaitu atom yang berbentuk seperti bola hijau seperti ini gambarnya. Teori atom Dalton didasarkan pada hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Adapun teori Dalton mengenai atom adalah yang pertama, unsur tersusun atas partikel yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Yang kedua, semua atom penyusun unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Yang ketiga, atom-atom dari unsur yang berbeda dapat membentuk molekul dengan perbandingan sederhana. Dan yang keempat, atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Reaksi kimia hanya melibatkan penataan ulang atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Ada kelemahannya loh teman-teman. Yang pertama, teori atom Dalton ini tidak dapat menjelaskan mengapa atom itu dapat bersenyawa dengan atom lain. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara unsur yang satu dan unsur yang lain. Yang kedua yaitu model atom J.J. Thomson. Thomson adalah ilmuwan yang menemukan elektron. Model atom Thomson sering kita sebut dengan gravitisme. Ilmuwan ini menyatakan bahwa atom merupakan bola kecil yang bermuatan positif yang dinyatakan oleh muatan negatif atau elektron yang tersebar merata. Kayak gini teman-teman gambarnya. Model atom Thomson didasarkan pada eksperimen menggunakan tabung sinar katoda yang membuktikan bahwa atom bukan bagian terkecil dari suatu unsur materi, sebab masih tersusun oleh muatan partikel positif dan negatif. Di model atom J.J. Thomson ini mempunyai kelemahan juga teman-teman, yaitu tidak dapat menjelaskan muatan positif dan negatif dalam bola kaca tersebut. Yang ketiga adalah model atom Rutherford. Rutherford melakukan eksperimen menggunakan hamburan sinyal alfa yang ditembakkan pada logam emas tipis. Hasil dari eksperimen yang dilakukan adalah sinyal alfa ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada pula yang dipantulkan. Hal ini membuktikan bahwa muatan positif suatu atom tidak tersebar merata di seluruh atom, melainkan berkumpul pada pusat atom. Adapun hipotesis Rutherford tentang atom adalah atom tersusun atas inti atom dan elektron. Pada inti atom terpusat massa dan bermuatan positif. Elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom seperti beredarnya planet yang mengelilingi matahari. Atom bersifat netral sehingga jumlah muatan positif atau disebut dengan proton dalam inti sama dengan jumlah muatan negatif dalam elektron. Seperti ini gambarnya teman-teman. Ini yang model atom Rutherford juga memiliki kelemahannya teman-teman. Apa sih kelemahannya? Kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tetap pada lintasannya. Yang keempat adalah model atom Niels-Bohr. Niels-Bohr dapat menjelaskan mengapa elektron tetap pada lintasannya. Dan juga Niels melakukan sebuah eksperimen dengan menganalisis
spektrum hidrogen. Hasil dari pengamatannya adalah menunjukkan bahwa spektrum hidrogen merupakan garis-garis yang terpisah menurut aturan tertentu. Garis-garis tersebut merupakan lintasan elektron. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukannya, Bohr merumuskan bahwa atom itu sebagai berikut. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan yang disebut dengan orbit atau kulit. Yang kedua, setiap lintasan memiliki tingkat energi tertentu. Tingkat energi yang paling dekat dengan inti memiliki energi terkecil. Yang ketiga, selama bergerak mengelilingi inti atom, elektron tidak menyerap energi ataupun memancarkan energi. Yang keempat, elektron dapat berpindah ke lintasan yang lebih tinggi dengan menyerap energi dan dapat pula berpindah ke lintasan lebih rendah dengan memancarkan energi. Seperti ini gambarnya, teman-teman. Ada kelemahannya juga loh. Apa sih kelemahannya? Di model atom Bohr ini tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron lainnya. Yang kelima adalah model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum ditemukan oleh Louis de Broglie, Heisenberg, dan Cordinger. Model atom mekanika kuantum yaitu elektron dalam atom memiliki sifat partikel dan sifat gelembung atau sifat dualistik. Pada teorinya dijelaskan bahwa elektron dalam atom tidak memiliki kedudukan yang tetap. Yang dapat ditentukan adalah tempat kebolehan jadinya ditemukannya elektron yang dikenal dengan istilah orbit. Di mekanika kuantum ini kita ada bilangan kuantum. Bilangan kuantum apa sih? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan ataupun posisi elektron dalam atom yang diwakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantifikasi kekal dalam sistem dinamis. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang menyatakan tingkatan energi. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut yang menyatakan bentuk orbital. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik yang menyatakan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Yang keempat adalah bilangan kuantum spin yang menyatakan spin elektron pada sebuah atom. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama tidak pernah bernilai 0. Bilangan kuantum utama dapat mempunyai nilai semua bilangan positif, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan kelompok atom dinyatakan dengan huruf K, L, M, N. Bilangan kuantum utama juga berhubungan dengan jarak rata-rata elektron dari inti dalam orbital tertentu. Semakin besar N, semakin besar juga rata-rata elektron dalam orbital tersebut dari inti, dan oleh karena itu semakin besar juga orbitalnya. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut yang lambangnya tuh L. Bilangan kuantum azimut juga berhubungan dengan jumlah subkelompok. Nilai ini menggambarkan subkelompok yang dimana elektron berbeda untuk subkelompok S, P, D, dan F. Bilangan kuantum azimut berturut-turut adalah 0, 1, 2, dan 3. Jadi,
Bila L-nya 0, kita mempunyai sebuah orbital S. Bila L-nya 1, kita juga mempunyai orbital P. Begitupun seterusnya. Subkelompok S memiliki satu orbital dan maksimum 2 elektron. Subkelompok P itu mempunyai 3 orbital dan maksimum 6 elektron. Subkelompok D memiliki 5 orbital dan maksimum 10 elektron. Subkelompok F memiliki 7 orbital dan maksimum 14 elektron. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menyatakan tingkah laku elektron dalam medan magnet. Tidak adanya medan magnet membuat elektron atau orbital mempunyai nilai N dan L yang sama, tetapi memiliki nilai M yang berbeda. Di dalam satu subkulit, nilai M bergantung pada nilai bilangan kuantum azimut. Bila L-nya 0, maka M-nya 0. Bila L-nya 1, maka terdapat 3 nilai M, yaitu negatif 1, 0, dan 1. Bila L-nya 2, maka terdapat 5 nilai, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Begitupun seterusnya. Jumlah M menunjukkan jumlah orbital dalam subkulit dengan nilai L tertentu. Yang keempat adalah bilangan kuantum putaran atau spin yang menyatakan momentum sudut suatu partikel, suatu elektron dapat mempunyai bilangan kuantum spin, yaitu S setengah atau S sama dengan negatif setengah. Nilai positif atau negatif dari putaran menyatakan putaran atau rotasi partikel pada suhu. Sebagai contoh, untuk nilai S sama dengan setengah berarti berlawanan dengan arah jarum jam ke atas. Sedangkan yang nilainya S sama dengan negatif setengah berarti searah dengan arah jarum jam, yaitu ke bawah. Diambil nilai setengah karena hanya ada 2 peluang, yaitu atas dan bawah. Dengan demikian, peluang untuk mengarah ke atas adalah 50% dan untuk mengarah ke bawah adalah 50%.